Halo para karyawan yang dapat kerja lewat orang dalam, tapi ketika udah dapat kerja nggak becus. Selamat datang kembali di podcast. Namanya juga karyawan. Saya nggak berani ngomong ini. Belum apa-apa udah satir anjir. Ya, namanya juga karyawan. Selamat datang di podcastnya namanya juga karyawan, di mana kita ngebahas berbagai macam hal dari sudut pandang karyawan dengan gitu. Aku Dwi dan saya Nopan. Kita kembali di podcast namanya juga karyawan yang tidak layak ditonton. Jadi gimana? Sekarang belum sampai sana. Tadi itu kan kita tuh openingnya selamat datang kembali ya. Ternyata kita udah muncul lagi gitu kan untuk episode kedua ini yang ternyata kita lanjut juga ya. Nggak stuck di cuman episode pertama gitu. Iya kan emang kayak gitu biasanya, awal episode kedua, ketiga, keempat udah hilang tuh. udah mulai lagi, udah mulai ada kata-kata selamat datang kembali. Ya. Selamat datang kembali sampai akhirnya kayaknya ini terakhir kali. Karena tidak ada progres kayaknya. Jadi gimana kabar? Alhamdulillah baik. Terus kegiatan seminggu ini cuman dituntut untuk memproduksi video podcast ini. Anjir. Karena saya yang bekerja di balik layarnya. Saya ngapain? Saya mah kan hanya talent ya. Jadi ya udahlah ya. Yang aja yang kerja. Tapi ya BTW sebelum kita kesini ya, sebelum kita mulai podcast ini, kan aku tuh sempat dulu ke kafe yang sebelah sini lah, ada dekat sekitar sini. Oh, kafe apa tuh? Jangan disebut brand ya. Iya, pokoknya nggak dapat uang nih kita nih. Iya, pokoknya kafe itulah. Oh iya, kafe itu. Iya, kenapa tuh? Udah dapet ke sana, udah nyampe, ternyata kan tutup. Itu kan rekomendasi dari Anda gitu kan. Ternyata tutup. Sampai Adu itu nyuruh buat ke sini soalnya kan ada kenalan. Yang dimana aku tuh pas tadi berangkat tuh udah mulai gerimis. Oh iya. Nah, pas kata Adu itu, aku udah nelpon nih ke pihak si tempat kafenya. Udah ada yang nunggu di sananya. Anjir, kata aku tuh mikirnya, anjir, relasinya bro. Enggak, relasi apa? Relasinya orang dalam semua. Ya, dengan episode yang akan kita bahas kali ini tuh sangat berkaitan erat. Emang kita mau ngebahas apa sih? Soal kekuatan orang dalam. Anjir, gila, kekuatan dari dalam. Makanya kenapa saya tadi menyindir orang-orang karyawan yang masuk kerjanya lewat orang dalam. Yang dimana itu pun saya sendiri masuk kerja pakai orang dalam. Gila, sampai zaman sekarang masuk kerja nggak pakai orang dalam. Ingat gak pas di episode pertama? Apaan? Aku bilang apa? Pintar itu gak penting. Iya. Yang penting itu kalau pengen sukses jalur orang dalam. Oh, berarti privilege pertama itu orang dalam itu. Orang dalam lah. Orang dalam. Gak semua orang bisa sukses dengan kepintarannya, dengan keuletan kerjanya, dengan hokinya. Tapi yang menentukan kebanyakan orang bisa sukses adalah karena orang dalam. Dia punya relasi. Gitu. Ini podcast terakhir saya. Ini saya mau klarifikasi aja. Karena dia aku mau ikut-ikutan. Maaf banget memang. Nah, kira-kira kan kita ini mau ngebahas soal orang dalam ya, kekuatan orang dalam ya di sebuah tempat kerja. Betul. Kalau di tempat Adwi sekarang kerja itu, apakah kalau pengen kerja di sana atau pengen dapat privilege, fasilitas di tempat kerjanya itu, apakah harus ditentukan oleh orang dalam atau gimana? Sebenarnya sih kalau untuk orang dalam itu normalisasi sekarang ya. Yang harusnya itu salah, harusnya nggak boleh. Iya. Karena kan semua itu by test. Cuman tempat aku sekarang yang aku tahu memang rekomendasi, tapi tidak untuk langsung kerja, lebih ke tes. Jadi kalau misalnya ada lowongan, gitu. Betul. Kayak istilahnya mah magang mungkinnya gitu. Bukan magang. Jadi gini, kalau misalnya ada lowongan, si lowongannya dibuka, dia akan nanyain ada nggak teman yang direkomendasiin. Nah, nanti udah masuk rekomendasi itu nggak langsung masuk untuk kerja tapi dites dulu. Dites dulu. Kalau misalkan dia ternyata dia tuh kompatibel untuk kerja di sini, ya mungkin bakal diterima. Betul. Gitu kan. Karena itu juga berlaku untuk karyawan di dalam ya. Kalau ada pengangkatan karyawan di dalam pun, misalnya dari
kan harian lepas lah, non kontrak ke kontrak Hmm. pun sama sistemnya adalah tes, karena ketika orang udah masuk ke sistemnya kontrak teh berarti udah harus ada sesuatu yang dipertanggungjawabkan lah. Beda dengan harian lepas kan, kalau harian lepas hitungannya output nggak dihitung ya. Iya, Penting iya, lu iya. ngebantuin sana, ngebantuin Iya, sini gitu. iya, Tapi iya, kalau iya. misalnya udah jadi kontrak kan berarti lu tanggung jawab di bagian A. Mhm. Gimana caranya kerjaan itu beres sesuai dengan target yang diberikan, bener nggak? Iya, iya, benar. Nah, gitu. Hmm. Soalnya kalau ngomongin kekuatan orang dalam, jujur aja saya ini paling menolak menggunakan kekuatan orang dalam. Tapi saya udah 2 kali masuk kerja pakai orang dalam. Untungnya semuanya dites, untungnya ya Allah. Nggak langsung tiba-tiba kerja. Kalau tiba-tiba kerja saya nggak tahu nasib saya kayak gimana, nggak ada skillnya kayaknya. Kalau dari sudut aku ya, dari Yes. dari pengalaman aku, dari perspektif aku gitu. Aku kan kerja masuk lewat orang dalam nih. Sebelumnya pun, Kopi, guys. sebelumnya aku sempat ngelamar-ngelamar, ikut tes buat kerja gitu kan. Banyak kompetitornya. Dan ternyata untuk bisa lolos, buat aku sendiri tuh agak susah sih untuk lolos tanpa orang dalam. Tapi itu juga pernah aku dapat tempat kerja yang dimana aku tuh gak usah pakai orang dalam, ada itu juga, cuman gak bertahan lama. Nah, sedangkan untuk sekarang mungkin kalian yang nonton ini pasti bukan pasti sih, kayaknya bakal ada yang tahu nih tempat aku kerja di mana tanpa aku sebutin kerja aku di mana ya. Oh, emang di mana? Di salah satu perusahaan Oil and cukup gas kan? inilah, cukup ternama lah gitu. Oh iya. Nah, itulah. Yang ini kan yang katanya bikin ban tank itu bukan sih? Enggak. Bukan. Oh iya. Yang bikin ini, yang bikin bibit-bibit unggul. Bibit unggulnya mana dulu ya? Bibit unggul barang, bibit unggul yang aneh-aneh. Yang pasti bibit unggul itu identik dengan karyawan-karyawan yang cantik lah. Oh iya. Nah, ini apa? Di bioskop. Bukan. Cakep-cakep juga kan? Ada salah satu perusahaan yang menjunjung, enggak ada yang itu nggak usah dibahas. Ya kan ngerem sendiri kan? Tapi pokoknya ya di tempat aku kerja tuh agak tricky atau gimana ya. Untuk karyawan cewek, pelamar kerja cewek, itu cukup mudah untuk masuk ke sana. Cukup kasih lamaran, nanti dapat panggilan, dites, mungkin ditesnya kayak dites kayak cuman psikotes atau gimana lah ya, yang gitu doang, atau tes baca atau gimana. Sedangkan untuk cowok itu tuh emang harus pakai orang dalam. Dan itu pun sesudah kita udah masuk nih, meskipun pakai orang dalam atau cewek yang cukup ngelamar pada umumnya doang, itu tuh kayak istilahnya mah jadi kerja magang dulu lah. Bukan magang sih, training. Training gitu ya. Training gitu. Nah, dan itu pun kebanyakan di perusahaan-perusahaan lain paling training berapa lama sih? 3 bulan kan? 3 bulan atau sebulan. Ini mah bisa nyampe 2 tahun. Dengan bayaran? Dengan bayaran UMR yang tapi di bawah, sedikit di bawah UMR gitu. Cuman karena ini tuh udah termasuk perusahaan gede, terus mungkin bukan di backing oleh pemerintah sih. Kalau pemerintah di backing mah kan BUMN kan, kalau backing. Cuman ya udah kebilang ini tuh perusahaan yang udah cukup lama dan masih berdiri sampai sekarang lah, intinya mah gitu. Jadi maupun dia masih training, dia udah dikasih jaminan BPJS. Oh iya, bagus dong. Emang cukup bagus, cuman kan training 2 tahun anjir gitu. Ya memang sih kan training 2 tahun itu kan harusnya 3 bulan. Mungkin kan dilihat ke kinerjanya kayak gimana, bener gak? Cuma jadi pertanyaan, ngapain 2 tahun? 2 tahun anjir. Kamu bang, ngapain 2 tahun? Mending pindah. Oke, maaf. Lanjut. 2 tahun menurut orang mah mending lu asah skill. Ya, asah skill yang kita pernah omongin di episode kemarin. Asah skill sambil ya nyari asah skill sambil kerja di sana untuk kebutuhan hidup lu sendiri dulu. Nah, sembari nyari skill untuk ke
jenjang karir yang lain daripada lu harus fokus di sana gitu kan. Kalau kita pengen jenjang karir yang bagus daripada harus menungguin untuk bisa jadi karyawan yang istilahnya formal gitu di tempat itu selama 2 tahun. Nah, memang sih. Terus kan ngomongin soal orang dalam. Untuk cowok tuh emang gak tahu kenapa, setahu aku tuh mau itu yang cuman karyawan pada umumnya ya kalau bisa dibilang buruh gitu kan, atau yang udah punya, atau yang dia tuh punya gelar sarjana terus bisa jadi masuk kerja di sana dan langsung punya jabatan tertentu, ya tetap harus pakai orang dalam. Oh gitu, kecuali perempuan. Perempuan juga bisa pakai orang dalam, tapi kalau pakai ngelamar secara mandiri juga udah bisa bakal dipanggil, setidaknya bakal dipanggil dulu, itu tuh udah ada jaminan itu. Oh, karena pernah aku juga pengalaman kayak gitu, udah coba ngelamar tapi ditolak perusahaan, sebuah perusahaan lah intinya mah. Karena kan ternyata di sana banyaknya perempuan, aku tuh ngelamar tapi ditolak mentah-mentah karena kebetulan aku waktu itu ngelamar pakai kerudungnya tapi jenggot sama kumis nggak dicukur. Jadi bapak jangan coba-coba menipu kami. Gitu, jadi saya ditolak mentah-mentah guys. Dulu pernah ada anjir itu yang gitu. Apa? Yang pernah denger gak tren apa ya yang cross hijab? Crosshider gitu. Ini enggak, jadi si cowok tuh pura-pura jadi cewek anjir, pakai kerudung, pakai cadar. Beneran pernah ada, lupa lagi tuh. Tapi ngomongnya ngebahas gitu, happy birthday to you gitu. Tahu kalau itunya mah, cuman emang pernah ada fenomena itu, yang kayak stranger itu, nah itu tuh disebutnya teh cross apalah, cross hijab mungkin, cross X. Nggak tahu sih. Itu berlaku di pabrik Anda, berarti ada laki-laki gitu begitu, atau malah kebalik, nggak pakai hijab tapi kelakuan kayak perempuan. Ada anjir. Suka. Jadi gimana ya? Biasanya tuh tos kieu tos lami, cakna sareng pun istri jadi sok bawa-bawa gitu. Terus aku juga ya, bukan menormalisasikan perbuatan ini ya. Banyak juga anjir, cewek pacaran sama cewek anjir. Cewek pacaran sama cewek. Oh, yang cowok jadinya sama cowok juga? Gak tahu gua, aku belum pernah. Belum pernah. Yang mau nyobain tapi yang pasti saya masih normal gitu kan, gak suka sesama jenis. Oh, bisi aku gitu ya, bisi gitu ya. Saya ngeri ya jadinya ya. Kayaknya ini episode saya yang tersayang. Terus. Nah. Kalau ngomongin kan ini nih udah ngomongin soal di tempat pekerjaan aku, seberapa kuat dan kekuatan orang dalam itu ya cukup kuat banget gitu, sampai ada di mana untuk lu bisa naik jabatan pun bukan dinilai dari kinerjanya kayak gimana, absensinya kayak gimana, tapi lu cukup nurut sama atasan lu aja udah bakal jadi poin paling penting untuk lu dapat jabatan. Betul. Tapi yang jadi problem adalah kekuatan orang dalam itu disalahartikannya kayak gini Pak sekarang ya, yang aku tangkap teh. Jadi serius kayak belum kita belum ada ininya. Kita belum ada bercanda-bercandaannya. Ini Pak kayaknya untuk episode kali ini serius. Tapi tai banget lah. Enggak, jadi lebih ke kekuatan orang dalam itu sebenarnya betul. Memang kalau kita lihat untuk perusahaan-perusahaan tertentu bahkan di luar pun memang mereka lebih menanyakan rekomendasi lah. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kalau di negara luar itu rekomendasi by skill dan kemampuan. Sedangkan di kita ada yang by skill, ada yang by menjilat. Nah, kebanyakan di kita menormalisasikan menjilat. Tolong ini mah. Kita semua juga bisa menjilat. Tolong. Gua jilat juga lu. Tapi ya kadang orang juga berpikir misalkan ya sekarang kan banyak nih, hampir mungkin di setiap tempat, di setiap bidang pekerjaan, apalagi ya mungkin maaf soal politik juga, banyak juga yang pakai itu tuh kita bisa berada di posisi itu tuh lewat orang dalam kan ya. Kadang dari kita sebagai masyarakat tuh kan kesel kan sama orang-orang yang bisanya segampang itu dapat kerja hanya karena dia punya orang dalam gitu kan. Orang pribadi pun kesel kalau harus diomongin
gimana tanggapan orang sebagai masyarakat lihat orang-orang yang segampang itu dapat kerja, dapat posisi, dapat privilege hanya karena dia punya orang dalam. Tapi kalau misalkan orang harus berkoar-koar gitu kan, berkoar-koar apalagi di sosmed tentang seberapa menyebalkannya, tentang kejelekan dari kekuatan orang dalam itu, rasanya orang bakal jadi orang yang munafik sih. Soalnya karena orang juga masuk kerja lewat orang dalam gitu. Dan ada juga bagian-bagian dalam lain yang bisa menjaga, contoh celana dalam. Itu benar-benar bisa menjaga masa depan kita. Gitu. Jadi kita lebih nyaman untuk beraktivitas, tidak terganggu. Gitu. Tapi setidaknya lu ganti cangcut setiap hari. Orang bilang celana dalamnya dia mah nih, aduh eksplisit pisan. Terus ya gitulah. Tapi kan apakah dengan relasi atau privilege orang dalam itu, menurut Adui, apakah itu sebuah kesalahan atau ya udahlah mending dinormalisasi aja? Sebenarnya kalau untuk problem kekuatan dari dalam lah, ya, gambarkan orang dalam kayak gitu, sebenarnya bisa. Kita harus bisa normalisasikan, tapi ada tapinya. Tapinya adalah ketika kita mengiyakan atau menormalisasikan kayak gitu, yang harus kita tahu pertama, yang merekomendasikan seperti apa orangnya. Yang merekomendasikan. Betul. Karena ada gini, ada orang yang karena memang merekomendasikan anak buahnya karena dia dijilat. Manusia bukan manusia lah, orang bisa bilang gini, orang Indonesia itu egonya tinggi. Tekop dilamot bunga, langsung gue. Nah itu adalah sesuatu yang salah sebenarnya. Jadi jangan kalau misalnya mau rekomendasi, lihat orangnya. Apakah orang itu kinerjanya bagus? Kalau memang dia kinerja bagus, leadershipnya bagus, oke lah misalnya. Terus kedua, ketika itu mau dinormalisasikan, harusnya tetap ada tes. Jadi contoh misalnya, katakanlah ada sebuah posisi A, dibutuhkan operator atau staff di posisi A. Nah, kita buka lowongan untuk kandidat tersebut melalui karyawan yang ada. Jangan dari luar dulu nih. Ini rekrutmen dari dalam dulu lah, ibaratkan karyawan yang ada. Nah, seharusnya dilakukan tes, harusnya. Tetap harus dilakukan tes. Iya dong, itu kan untuk mencari kompatibel. Iya. Gitu loh. Karena kan dengan cara seperti itu kita akan tahu dari kandidat yang ada, mereka punya nilai tertentu. Misalnya untuk satu bagian itu yang ibaratkan yang tesnya 4 orang, tapi karena tesnya 4 orang, katakanlah yang terpilih 1, tapi walaupun yang terpilih 1, yang 3 punya nilai nih. Oh, dia punya value. Betul, yang bisa disakuin oleh manajemen. Berarti ini orang bagusnya di bagian mana, ini orang bagusnya bagian mana, ini orang bagusnya bagian mana. Jadi ketika ada lowongan di tempat itu pun, orang ini udah langsung kelihatan. Gitu loh. Walaupun misalnya, tapi kan berarti katakanlah si B harus dia cocoknya penempatannya di tempat C nih. Iya. Tapi karena sekarang belum ada lowongan, berarti dia mesti tempatnya di B nih. Nah, terus pas ada lowongan di C, apakah dia langsung masuk ke C? Enggak, tetap dites lagi, lihat konsistensinya. Kalau masih, berarti bisa diterima. Tapi kalau namanya manusia kan berubah ya. Gitu. Jadi itu akan, jadi jatuhnya akan ada, kalau aku sering bilang ke teman tuh, akan ada persaingan secara sehat. Oke. Jadi, menormalisasikan teh dengan cara yang normal, dalam artian ya memang menormalisasikan normal. Cuma saya dengan cara yang fair, di mana ya itu tadi harus tetap ikut tes lagi gitu. Terus yang merekomendasiin leadershipnya bagus atau enggak. Sekarang kayak gini, bahkan kita ngerekomendasiin orang kerjanya bagus tapi leadershipnya ternyata enggak bagus. Mungkin dia ngelihatnya, wah karena si orang ini ngangkat ego gua, jadi kayaknya dia aja deh. Tapi dia kan nggak tahu ternyata kinerja kayak gimana. Iya. Karena problemnya di kita saat ini lah seperti itu, gitu. Makanya banyak di Indonesia orang yang tidak pantas memegang jabatannya, mendapat tempat jabatannya. Ya. Saya tidak ikutan. Oke, kita kembali setelah satu ini. Tapi kalau dari sudut pandang aku ya, soal kekuatan orang dalam itu apakah buruk atau tidak? Menurut aku sih, kalau si orang dalam itu tidak cukup kompatibel untuk dipercaya, membawa orang baru untuk masuk ke sebuah perusahaan atau instansi itu untuk bekerja di sana, rasanya mending buka lowongan pada umumnya aja deh gitu. Tapi kalau misalkan si orang dalamnya
bisa dipercaya dan dia pun udah punya track record ngambil karyawan-karyawan baru dari orang-orangnya mungkin ya. Dan ternyata si orang-orangnya tuh emang layak untuk dapat posisi itu, ya kenapa enggak? Betul. Makanya kan dibilangin ketika ada lowongan di bagian dalam kita coba orang dalam dulu. Orang dalam orang dalam nggak kompatibel boleh keluar. Nggak apa-apa. Dan orang berharapnya tuh misalkan kayak si HRD-nya ya yang personalianya yang kayak gitu-gitu. Ya orang berharapnya tuh kalau misalkan si orang dalamnya tuh mau masukin orang dekatnya untuk kerja di sana. Kalau misalkan dia emang si orang itu, si pelamarnya tuh kompatibel untuk kerja di sana, ya jangan diterima gitu. Jangan sampai nggak enak, soalnya ada si ini. Tapi kalau diterima kan jadi kitanya nggak enak. Orang berharapnya jangan sampai kayak gitu. Nah itu ada sebenarnya itulah sistem yang buruk di kita tuh, karena itu tuh ternyata sistem kayak gitu tuh udah berlakunya di semua bagian Pak. Iya anjir. Jadi bukan hanya di kerjaan aja ya, bagian yang lain tuh. Contoh kayak hari ini kekuatan orang dalam langsung sediain tempat. Apalagi enggak, tapi salah sih. Maksudnya kan asli sih anjir, hanya beberapa sih. tempat aja. Jadi kita harus ngerti. Kita bisa dapat tempat buat podcast di sini tuh dari kekuatan orang dalam anjir. Kekuatan orang dalam beliau. Enggak. Ternyata relasi dia tuh cukup tinggi. Beda ya, bedain kekuatan orang dalam sama cari relasi ya. Tolong ya. Gitu. Emang beda relasi sama orang dalam tuh beda. Kalau buat aku hampir gimana ya sebutnya ya, kayak so-so lah. Cuman buat pandangan aku sendiri ya ada bedanya, di mana biasanya kekuatan orang dalam tuh dipakainya untuk urgensi tertentu. Contoh misalnya itu tadi lah kayak untuk masuk kerja, itu kekuatan orang dalam pasti. Tapi kalau misalnya kayak ya masuk kerja atau mungkin yang bikin apapun, misalnya kan kayak sekarang mah tahu kalau misalnya maaf ya ada beberapa instansi yang untuk membuat sesuatu, kalau misalnya kita punya orang dalam lebih cepat daripada kita secara normal. Ya. Nah itu kekuatan orang dalam. Tapi korelasi itu biasanya hanya menanyakan, kalau buat aku sendiri lebih ke ini tempatnya cukup nggak, bisa nggak. Nah, tapi kalau misalnya nggak bisa aku lebih nggak maksa. Itu relasi. Jadi relasi itu lebih ke relasi mah untuk informasi-informasi yang bakal kita butuhkan ya. Untuk mencari informasi. Betul. Di sini aman nggak, di kayak ini gimana, ini seperti apa itu. Kalau aku lebih relasi kayak gitu. Apa lagi ya? Ngomongin soal orang dalam. Aku belum bayang sih. Gue yang betul. Coba kalau Adwi. Apalagi gak yang bisa dibahas dari kekuatan orang dalam ini? Banyak sih sebenarnya emang. Terutama kalau misalnya gini ya. Privilege pertama itu ya, kekuatan orang dalam itu sama relasi kaitannya sebenarnya hampir sama. Cuman penempatannya yang berbeda gitu, yang tadi udah kita bilang. Nah, problemnya adalah gini, buat kalian yang mendengarkan dan yang menonton, tolong kalau misalnya mau cari kekuatan orang dalam, usahakan kalian punya skill. Gitu. Itu benar-benar penting banget. Jangan sampai ya mana gak punya skill apa-apa terus mengharapkan dapat pekerjaan yang cukup oke. Ya minimal punya kesadaran diri untuk merasa malu anjir. Benar itu. Dan orang pernah ngomongin ya, aku punya kutipan dari direktur aku saat ini. Dia pernah bilang gini, barang bagus itu akan terjual dengan sendirinya. Walaupun orang misalnya ada barang A, B, dan C, harganya murah, lebih banyak dibeli orang, tapi barang bagus itu akan terjual dengan sendirinya. Kelas. Nah itu yang dinamakan punya skill. Ketika kamu punya skill, punya relasi, orang tuh akan nawarin ke kamu, bukan kamu yang minta. Gitu Pak. Tapi kan apa? Untuk di zaman sekarang karena terlalu banyak kompetitor dan udah cukup kompetitif juga, mungkin kita bisa aja skill kita udah bagus. Tapi karena kebanyakan kompetitor kan kita harus kejar bola. Ada itu aku bisa bilang tengah-tengah lah, karena aku pengalaman sendiri. Aku sekarang tempat kerja sekarang udah kerja, ada yang nawarin kerja, percaya nggak? Gitu. Nah, itu tadi kenapa mungkin pertama relasi, betul, pergaulan, mungkin skill gitu loh. Itu skill ngaruh. Aku nggak bilang skill aku bagus, cuman seenggaknya untuk orang yang ngerekomendasiin dia tahu ngerekomendasiin aku, dia tahu aku kayak gimana, makanya berani ngomong gitu loh.
Nah itu yang harus kalian punya tuh kayak gitu. Ketika kamu udah punya relasi dan relasi kamu udah tahu kamu kayak gimana, ketika ada lowongan dia akan tahu nyarinya ke siapa. Oh iya. Gitu sih. Dan harus aku disclaimer ya. Aku harus disclaimer. Anjir, udah mulai ada kata disclaimer. Gelo. Nah, intinya mah aku ngomongin soal perbanyak skill tuh bukan berarti kita harus skill yang hard skill kayak mana bisa coding, bukan. mana bisa bikin sesuatu kayak mana bisa masak atau mana bisa bikin kopi, bukan skill yang kayak gitu mulu gitu kan. Ya soft skill juga ngaruh. Betul. Kayak lu bisa mendengar orang itu juga skill. Lu bisa berbicara depan umum itu juga skill. Oh tapi itu semuanya kalau misalnya kamu mendengarkan kayaknya untuk masuk pabrik gak mungkin ya, dia punya karyanya apa, dia bisa pintar ngedengerin loh. Bagus. Kayaknya enggak deh. Ya, soalnya kan banyak kita dengerin tapi kita gak paham apa yang dia omongin. Misalkan aku nih sebagai pendengar, Adwi udah cerita panjang lebar gitu kan, aku cuman Berat dari sana kan Adwi berharap orang teh bisa mengerti nih, orang bisa bertindak sesuatu yang bisa ngebuat Adwi jadi lebih better gitu kan. Entah itu dari respon aku bakal kayak gimana, entah aku reaksi aku bakal kayak gimana. Tapi aku cuma ngangguk-ngangguk, padahal aku gak ngerti sama sekali kan, sebel gitu kan untuk orang lain. Tapi kan beberapa orang lebih senang kayak gitu Pak. Beberapa orang lebih senang didengarkan, tidak diberi solusi. Iya, cuman kan kalau kita udah ngedengerin tapi si orang yang mendengarkan itu nggak paham sama sekali dengan apa yang kita ceritakan tuh kan kayak ini jangan nyerita ke mana gitu kan. Oh makanya coba cerita ke patung sama aja deh, cuma dia ngomong aja. Kan emang orang tuh kan misalkan kalau lagi curhat itu kan pengennya tuh didengerin, tapi kan bukan sekedar didengerin doang. Ini podcast curhat ya. Tapi kan bukan cuma sekedar didengerin doang, harus mengerti. Betul. Tapi kan, sorry guys, ini belok dikit membahas yang tadi masalah curhatnya. Problemnya adalah di Indonesia, sifat orang Indonesia itu terlalu care Pak. Iya sih. Jadi ketika kamu ingin didengarkan, siap-siap dia akan ikut nimbrung dengan apa yang kamu sebut. Dan itu pun kadang tanpa diminta sama sekali ya. Itu aku banget. Orang paling nggak bisa sih, soalnya bukan apa-apa. Tempat kerja orang gitu lagi anjir. Nah makanya karena memang sifat orang Indonesia itu terlalu care. Tapi akhirnya saking terlalu care-nya dia kepo gitu. Ya anjir. Kayak ini, misalkannya anak-anak di tempat kerjaku tuh lagi nyantai lah, kerjaan lagi kurang. Maksudnya bukan kurang, emang gak terlalu banyak kerjaan. Biasalah namanya juga manusia kan, entah itu cowok entah itu cewek. Kadang ngumpul nih ngegosipin orang, anjing kurunyuk tanpa diminta sama sekali, atasan ikut nimbrung, aya naon euy cenah gitu. ngegosip ujungnya gitu. Tapi kadang mungkin di balik kejelekan itu dan di balik keburukan ngomongin orang itu, mungkin ada salah satu hal positif juga. Oh nggak ada, ngomongin orang nggak ada yang positif aja. Nggak, bukan maksud ngomongin orangnya, tapi kan dari sananya, dari lingkup yang jauh sedikit lebih luas gitu kan, itu tuh bisa ngebangun relasi. Kan. Oh jadi sih bisa sih ngegosip lah, pintar aja. Apalagi misalkan kita mau mencari peluang di tempat kerja itu, misalkan kan ada si atasan kita nih ikut nimbrung juga, kita bisa deketin si atasan ini, dan kita pada akhirnya kita punya orang dalam. Meskipun prosesnya cukup buruk gitu kan. Saya tidak rekomendasikan ya, maaf ya, itu buruk, nggak boleh. tapi tempat kerja aku sih kayak gitu sih, banyak yang gitu aja. Memang kebanyakan kayak begitu. Kok aku sebenarnya gini, kalau misalnya kita balik ke tema tadi udah kepikiran sih, kekuatan orang dalam itu kan harusnya lumayan bisa dipakai lah, digunakan gitu. Cuman orang nggak kebayang kok tiba-tiba kenapa sistem ini tidak dilakukan untuk para penjudul. Maksudnya kayak gimana? Orang nggak depo ya. Kan orang teh bisa menggunakan kekuatan orang dalam aja, orang gitu. Langsungnya. Ya, menangkan orang butuh duit. Yang nyewa LC. Bener. Tapi tak kepikiran, Bener. Ketika nanti kita udah jackpot, kita seceng gitu kan, anjir gitu. Bener anjir. Tapi tak kepikiran. Gak kepikiran sok sama si pemain-pemain player-playernya. Ada. Udah kocak lagi untuk kalian para penjudol.
ketika kalian kalah kalian marah-marah, tapi kalian menang, itu disebutnya rezeki anak soleh. Kalau mana punya admin slot orang dalam gitu kan bisa kong kali kong kan gitu ya. Kalau nanti kita menang, kita seceng-seceng, bagi-bagi gitu. Tapi ngomong-ngomong masalah kayak gitu, pernah ada yang WA nggak? Pernah anjir. Yang bilang, nih kok sama aku langsung jepo. Iya lagi. Pernah. Dan si gobloknya itu kan, temen anjir yang daftarin nomor aing gitu. Terus keselnya tuh tiba-tiba mulailah dari sana. Entah itu dari WA, dari kadang ada yang langsung nelpon gitu kan. Buat ngajakin main di aplikasi tertentu yang emang udah pasti itu tuh buat main judo gitu, buat main slot. Tapi udah pernah minta pap belum? Gak anjir. Gak pap mah anjir. Masih. Tapi pernah ada di posisi tapi bukan soal judo. Oh, bukan soal judo. Oh, bukan apa tuh? Nyari cewek di dating app anjir. Kena scam. Tete lagi goblok. Aduh. Ini gue udah keluar tema lagi. Tapi sekarang balik lagi ya ke masalah soal yang kekuatan orang dalam ini. Kita ngambil referensinya dari hal yang paling kita bisa lihat dari lingkungan sekitar aja deh. Dari lingkungan Adui, misalkan di tempat tinggal gitu kan. Ada yang kelihatannya tuh pakai orang dalam nggak, misalkan dari RT, RW gitu. Oh iya. Pasti ada ya. Banyak Pak. Contoh kayak gini ibaratnya. Anak sekolah pun sama sekarang. Kamu lihat sekarang pembedaan ketika guru lihat anak yang pintar sama yang kita sebutnya nggak pintar, bukan nggak pintar, anak yang biasa sama yang pintar. Guru lebih senang ke yang pintar, bener nggak? Bener kan nggak boleh. Bener, harusnya mah nggak boleh. Kan? Harus dipukul rata semua. Betul. Contoh kedua, pemilihan RT atau RW. Iya. Kan? Nah, ini nih ya, yang orang tua kan? Itu yang ini nih. Ini suara kan? Benar. Padahal misalnya kita tahu kredibilitas si orang ini kayak gimana, tapi karena dia pendukungnya banyak, otomatis kita jadi yang awalnya suara kita udah bagus, akhirnya suara kita kalah sama mereka, bener nggak? Iya. Karena itu kepentingan pribadi kan? Iya. 2. Bener kan? Itu udah termasuk. Yang ketiga, nggak jadi. Kalau di orang ya, di orang soal di lingkungan sekitar orang lah, di tempat orang tinggal. Keresahan orang dari orang-orang dalam ini tuh yang paling kesel tuh di sekitaran RT RW juga. Oh gitu. Kan kalau di mana, di Tasik? Enggak, pokoknya entah itu di Tasik entah itu di mana, tapi orang pikir kayaknya sih bukan hampir semua. Pasti tiap daerah ada aja yang RT RW-nya tuh sama kelakuannya tuh bakal sama kayak gitu. Nah, yang orang jadi keresahan orang soal si pejabat RT RW ini tuh, kan di RT RW itu kan ada program ini kan bansos. Entah itu berupa beras, entah itu berupa sembako, entah itu berupa uang. Kan paling sebalnya tuh kan ketika masih banyak nih masyarakatnya, warga-warganya dia tuh yang kurang mampu. Yang banyak kurang mampu itu, dan dia tuh emang lagi membutuhkannya banget. Kenapa si RT RW ini tuh suka mendahulukan keluarganya sendiri dulu? Paham. Padahal keluarganya sendiri tuh nggak terlalu ekonominya nggak terlalu buruk-buruk banget, nggak terlalu yang emang harus dibantu-bantu banget. Gitu. Emang bener loh kejadian waktu ibu aku pernah karena kan si bapak waktu itu gak ada kerja almarhum bapaknya. Karena kebagian kan? Ya. Kebagian kan. Yang kocaknya orang-orang yang ya katakanlah kita mah middle ke bawah lah. Orang-orang yang di bawah kan yang harusnya dapat. Tiba-tiba yang dapat bukan yang di bawah. Yang datang-datang ibu-ibu bawa emas rencem dapat bansos. Asli. Iya lagi anjing, ada yang dapat berasnya tuh yang udah punya mobil anjir. Emang yang punya mobil udah masuk kategori miskin kah? Ya karena berarti masih butuh dari bantuannya itu, berarti lebih miskin daripada orang miskin. Anjir. Langsung neno. Apa kalian yang punya mobil gak terima aja? Banyak soalnya yang gitu. Ketika banyak nih masyarakatnya si RT RW ini tuh yang kebutuhannya tuh lebih ya untuk kebutuhan pokok sehari-hari lah, masih banyak yang membutuhkan, tapi kenapa si RT RW ini tuh masih mendahulukan keluarganya gitu. Emang gak semua si RT RW itu keluarganya pada kaya, pasti ada juga yang
ekonominya masih harus dapat perhatian lebih gitu ya, perhatian lebih dari si RT RW-nya ini. Tapi kenapa harus dipukul rata sama yang udah punya harta lebih gitu? Nah, itu pelajaran nomor 2. Bangsa Indonesia itu maruk Anjir. Itu ada sejarahnya. Anggap saya salah, tapi Anda coba cek. Kalau nggak salah siapa penerbitnya, ada yang dia tuh ngebahas masalah sifat-sifat orang Indonesia. Itu nomor 2. Dia tuh kalau misalnya bahasa Sundanya itu ngeraup pakai siku. Nah itu, makanya ketika siapapun kalian yang orang tuanya jadi pemimpin di suatu daerah, tolong hadir, karena itu bakalan nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Bukan dia, kan orang sholat asar. itu salah satunya. Cuman yang kedua adalah yang kayak gitu nabung, guys. Nabung kumaha? Nabung. Ini mah yang orang pahamnya, orang awam lah. Cuman ketika kamu menjadi pemimpin yang tidak adil, ketidakadilan kamu itu hitungannya nabungnya itu nyampainya ke keluarga. Ntar kalau misalnya keluarga kalian atau orang tua kalian yang jadi pemimpin dan tidak adil, jangan heran kok tiba-tiba misalnya entah anaknya diperlakukan sama orang kayak gimana. Oh iya. Di jalan ibaratkan tiba-tiba yang karena ketidakadilan itu tiba-tiba diperlakukan sama orang kayak gimana. Tempat kerja kayak gimana, itu teh ngaruh. Mungkin untuk kayak aku lah ya, Gen Z gini. Jadi lo kutipan kipu episode ya mah. Enggak anjir, bukan itu. Maksudnya itu kan zaman sekarang tuh ada istilahnya tabur tuai nih. Nah ketika si orang yang punya jabatan itu tuh menabur sesuatu hal yang buruk, itu bisa berakibat, dan itu akan yang menuainya itu adalah si mungkin keturunannya. Betul, karena dalam Islam memang begitu. Jadi ntar kalau misalnya kita kayak gitu, itu banyak orang salah paham, dimana kalau misalnya yang bikin keburukan si bapaknya, terus si bapaknya itu berpikir bahwa ntar keburukan buat dia. Enggak, itu tuh yang menimpa semua ke keluarganya dia. Iya. Itu makanya nggak boleh. Karena berhenti ya ke ngerusak anak perempuan, nggak boleh. Emang aku deket sama perempuan jadi susah anjir. Emang aku sebajingan itu anjir. Kamu nggak inget episode pertama dia sama adiknya masuk hentai? Terus itu sih paling ya, keresahan aku sih yang paling bisa aku lihat dengan mata sendiri di lingkungan aku ya. Kebanyakan mungkin tiap daerah ada ya soal si RT RW ini yang salah menggunakan jabatannya. Betul. Apalagi kan ini mah by reels aja ya guys, karena kenyataannya kayak gini loh. Emang kenyataannya gitu. Urang mah nggak bermaksud pengen sekedar bikin konten podcast ini untuk sekedar ngobrol-ngobrol doang. Kalau ngebahas yang soal ini ya, emang ini keresahan orang gitu. Keresahan orang sebenarnya bukan keresahan Bapak aja, Pak, banyak orang. Banyak sih. Mungkin orang bisa mewakili. Anjir. Pilih Novan untuk keresahan nomor 1. Apakah aku sudah cocok ya untuk menjadi wakil rakyat? Anjay. Tolong infokan dong orang-orang dalam yang cukup kompeten yang bisa mengajak saya ke pemerintahan itu. Tolong bisa diundang ke Mata Najwa. Ini orang. Anjir. Emang kayak gitu sih. Jadi makanya kok bisa seadil mungkin. Adil itu bukan dalam artian ketika kalian jadi pemimpin ya, tapi jadi di lingkungan kalian pun sama. Yang dimana mana tuh punya posisi di tempat itulah. Betul. Kalau bisa ketika mana udah di posisi itu, yang bisa dikatakan itu kan orang dalam nih. Ya. Yang orang berharapnya tuh lu bisa memanfaatkan itu dengan sebaik mungkin, bisa mengorbitkan orang-orang yang cukup kompeten, yang bisa berkontribusi banyak, yang tidak merugikan orang lain. Dan ada satu lagi, ada tambahan kok dari aku. Kalau misalnya kalian memang punya privilege orang dalam, kalian ditawarkan sesuatu dan ternyata kalian ngerasa itu nggak cocok di kalian, tolong. Enggak, kok buat aku nggak ada salahnya kalau mau mencoba. Tapi kalau misalnya kamu mencoba dan itu gagal, atau kamu udah tahu bahwa di situ bakalan gagal, mending tolak. Gitu loh. Jadi jangan memaksakan sesuatu yang memang kalau kalian nggak mampu. Kalau mencoba boleh. Makanya ada istilahnya, jangan makan gaji buta. Betul, karena si buta kasihan. Si buta kasihan. Gimana pocong? Kasihan. Si buta nggak dapat apa-apa. Anjir. Wah, kena kopi. Ya Allah, anjir. Gak expect bakal ngomong gitu anjir.
Kayak gitu sih, karena memang aku juga waktu beberapa kali interview untuk beberapa kali dikasih kesempatan, aku cuma bisa bilang, kalau misalnya saya dikasih kesempatan, kasih waktu 3 bulan. Jelek, balikin lagi ke tempat awalnya, karena bukan apa-apa. Tanggung jawab tuh nomor 1, bukan, apalagi notabene kayak aku kan dulu orang tua selalu bilang, kamu tuh bukan bawa nama sendiri, apalagi aku waktu bujeng ya, waktu belum ini. Iya. Jadi kamu teh berlingkungan dimanapun, kerja seperti apapun, itu bawa nama keluarga. Jadi banyak orang bilang, kalau beda bapak kurang, boga iya kata siapa, ketika kamu bikin kasus tempat kerja itu bawa keluarga loh. Ya. Apalagi kalau yang masuknya kayak orang, pakai orang dalam. Orang bawa nama yang masukin orang. Gitu. Setidaknya kalaupun maneh gak cukup berkontribusi banyak di tempat kerja itu, maksudnya tuh nggak menonjol kerjanya. Setidaknya jangan melakukan hal-hal yang bakal merugikan si orang yang masukin maneh. Betul. Minimal jadi absensi bagus gitulah. Jangan sampai bolong-bolong. Jangan sampai atasan maneh nyuruh melakukan kerjaan sesuatu tapi maneh kayak malas gitu. Iya. Jangan setengah hati kayak gitulah. Betul. Karena orang paham gitu. Orang mungkin ini sedikit pembelaannya. Orang juga bukan seorang yang bisa kerjanya tuh bisa belajar cepat untuk memahami sesuatu di tempat kerja orang. Emang orang cukup lama, orang mengakui. Oh ini ya kalau nama penyakitnya tuh blon. Loading disorder, kamu tahu kan kayak PS2 loading. Nah itu. Orang mengakui, orang cukup lama untuk belajar sesuatu di tempat kerja. Misalkannya orang tuh seorang montir gitu kan, harus bisa memperbaiki mesin. Benar itu kalau montir cantik kayak yang di FTV gini, yang pakai tank top segini montir cantik gitu enggak? Orang nanya misi. Enggak. Kan takut gitu. Cuman untuk operatornya emang banyak sih. Oh gitu, operator cantik. Yang cantik-cantik. Terus ada yang nyangkut? Enggak. Oke, kembali lagi ke montir tadi. Nah, orang mengakui orang sebagai karyawan tuh, apalagi yang dimasukin sama orang dalam tuh cukup lama untuk belajar sesuatu yang ada di tempat kerja. Misalkan aku tuh seorang montir yang dimana harus bisa belajar, harus bisa untuk memperbaiki mesin-mesin kan. Iya. Kan suka ada tuh tuntutan dari atasan tuh buat kita tuh bisa cepat belajar, cepat bisa. Orang mengakui orang tidak cukup cepat untuk belajar sesuatu itu. Nah, tapi kan kerja tuh belum tentu job desk kita. Ini mah fakta real aja ya, fakta lapangan aja. Kadang kita tuh di tempat kerja tuh job desk kita tuh nggak cuma satu. Nah itu salahnya. Benar. Itu untuk episode nanti lagi ya, oke lanjut. Tapi kita bisa memanfaatkan itu kalau misalkan kita nggak terlalu ahli nih atau cukup lama kayak orang gitu buat belajar sesuatu ya, kita bisa narik ke job desk yang lain. Jadi setidaknya kita punya tempat, kita bisa diandalkan oleh ke partner-partner kita. Jadi kita nggak cuma jadi beban doang, kita nggak cuma makan gaji buta doang gitu. Tapi kan dikasih waktu kesempatan untuk belajar bukan? Pasti dikasih. Nah, sambil dikasih waktu itu ya sambil belajarlah dikit-dikit. Oke. Bisa betul. Orang sih kayak gitu. Dan orang alhamdulillahnya ya. Orang mengakui kerja orang masih kurang gitu kan. Apanya? Masih kurang. Maksud kurang tuh nggak sebaik orang lain lah kinerjanya gitu lah. Tapi alhamdulillah. Tapi alhamdulillahnya tuh orang-orang yang di ruangan tempat orang kerja, setahu orang sih nggak pernah ada yang kayak protes ke orang langsung kayak pan kerja mana asa kieu, asa ngedul, asa gawena. Alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah ada. Kayaknya enggak, mungkin bukan enggak ngeluh kali, karena mungkin orang menganggapnya bapak udah sesuai standar ya udah. Nah itu mungkin. Iya. Apa bisa jadi mereka ngomongin dari belakang, tapi yang kurang lihat sih mereka kalau ada apa-apa langsung ngomong semua ke orang. Misalkan mereka punya keluhan nih, si Novan kerjanya kayak gini, mereka pasti bakal langsung ngomong karena orang juga terbuka, orangnya cukup terbuka lah untuk kayak misalkan
situ ngalamun mulu kerjanya, orang bakal langsung ngomong, mana ngahulang wae kunaon kadang gitu. Jadi si orang-orangnya pun kalau ada apa-apa, misalkan dari kerja orang yang lagi kurang nih, mereka pasti bakal langsung bilang. Oh, tapi nggak ibaratkan lagi kerja terus tiba-tiba, Prof, eta ini cangcut di mana wae sih gitu ente. Ya, bisi wae kan gitu. Ya, emang apa sih yang diharapkan dari saya harus bawa cangcut-cangcut ke tempat kerja? Biasanya kosan kalau misalnya ke sana dalamnya mau dijemur tapi tempat jemurannya basah biasanya bawa ya. Iya lagi anjing banyak yang gitu anjing. Beneran malah gitu anjing. Dibawa ke kantor dijemur ke teh bangsat anjing tempat kerja. Iyalah anjir. Angin-angin tai banget. Ada anjir yang gitu anjir. Bawa dua baju kerjaan lah ya. Iya. Yang satu tuh kan dia tuh belum kering nih. Abis dicuci tuh belum kering karena ya kayak gini kan masih musim hujan. Susah untuk buat keringin baju. Dibawa ke tempat kerja anjing. Karena mesin-mesinnya kan panas nih. Lemparin, udah dia bawa balik anjing gitu. Bawa mesin anjing. Dikira mesin-mesin itu inventaris buat dia anjir. Yang penting baju kering. Baju kering. Entah itu baju, entah itu kaos kaki, celana dalam dibawa anjir. Anjir gila. Oke, kalau misalnya ini kan waktu udah lumayan nih. Kalau misalnya kita tadi ngomongin masalah orang dalam, apa sih yang bisa disampaikan dari Anovan sendiri nih sebagai yang mengaku sakit hati oleh kekuatan orang dalam, walaupun dia melakukannya juga. Ya apa ya kalau dari aku, konklusi dari aku tentang soal kekuatan orang dalam ini ya. Kalian boleh mengkritik orang-orang yang punya pekerjaan dengan menggunakan kekuatan orang dalam itu, tapi setidaknya cobalah dari sudut pandang yang lain, karena ada juga orang-orang yang pakai orang dalam itu kerjanya emang benar-benar kompeten, kayak gitu. Kalau dibilang buruk ya buruk, karena itu menutup kesempatan orang lain yang layak juga untuk kerja di salah satu tempat kerja yang kalian pengen masukin gitu. Cuman ya orang lain juga sama-sama butuh, tapi kurang berharapnya tuh tolonglah sekompeten mungkin, sesuai mungkin dengan bukan sesuai sih, sekompeten mungkin dan jaga nama baik orang yang masukin gitu sih. Nice. Kalau dari aku sih menyangkut obrolan kita tadi, kalau memang kalian ngerasa punya preferensi orang dalam, kalau memang ada kesempatan lakukan, nggak apa-apa. Tapi usahakan dites ya, jangan tiba-tiba masuk langsung kerja. Ya, janganlah intinya, karena di situ kalian menanggung nama kalian, bukan kalian doang, nama yang bawa sama. Buat aku ya nama keluarga, betul. Walaupun kata orang nggak ada urusan, belum aja ntar ketahuan kalau misalnya lu bikin kasus. Terus kalau misalnya tiba-tiba ada mau masukin lagi, emang keluarga lu nggak akan diseret. Ya. Karena ketika kalian bikin kasus sebuah perusahaan, apalagi kalian masuk ke dengan jalur tes, itu nama kalian akan di blacklist. Bahkan bukan nama kalian, nama keluarga kalian. Nama keluarga, nama orang yang masukin. Jadi ntar kalau misalnya ibaratkan, contoh, adik kalian mau masuk nih, ternyata pas adik kalian mau masuk udah ketahuan nih, wah ini dengan si karyawan yang kemarin sempat kasus itu langsung blacklist, Pak, nggak bisa ini. Kadang dipersulit lagi. Wih, mending dipersulit, enggak ini mah. Wah? Langsung di blacklist, langsung nggak bisa terima. Karena dulu kakak kamu punya track record jelek aja itu. Itu makanya hati-hati yang kayak pasti gitu. Adiknya juga bakal kurang, gak bakal jauh dari si kakaknya juga ya gitu ya. Makanya usahakan manfaatkannya lebih kalian punya skillnya dulu. Kalau aku lebih ke skill gitu sih. Jadi kalian ya aku tadi bilang kalian harus punya value di mana ketika kalian merasa kalian punya skill, kalian nggak usah takut orang lain udah dapat kerja. Mungkin pada saat yang lain kerja kalian masih nganggur. Terus ketika yang lain pindah kerja kalian masih nganggur. Tapi ketika yang lain nganggur kalian masih nganggur. Mungkin itu aja, ada lagi yang sampai. Cukup lah mungkin segitu dulu lah. Itu aja keresahan dalam hati ini ya. Untuk saat ini mah saya tidak terbayang untuk bercanda-bercanda karena ini keresahan saya pribadi soal orang dalam yang dimana saya juga pelaku masuk kerja lewat orang dalam gitu. Oke, berarti nggak lagi ya? Udah sih. Oke deh guys, untuk episode pertama itu untuk episode kedua ini gitu aja. Nantikan episode berikutnya kalau dia udah nggak kesal lagi ya guys.
Kira-kira bahas apa ya? Keresahan apa ya di tempat kerja sebagai karyawan? Nantilah kita bahas lagi lah di episode selanjutnya. Iya. Oke, kalau begitu. Sekian dari podcast namanya juga karyawan. Saya Novan Fevari. Saya Michael Sumakar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Bye-bye.